terkait dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mulai memukul industri logistik global. Konflik ini mengganggu jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz dan Laut Merah yang berdampak pada kenaikan biaya angkut serta perpanjangan waktu pengiriman barang. Lantas bagaimana mobilitas arus logistik nasional di tengah eskalasi Timur Tengah? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Akbar Johan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Selamat sore Pak Akbar, terima kasih sudah berkunjung ke studio CNN. Selalu Anda. Sehat, Alhamdulillah. Mungkin beberapa menit lalu kita mendengarkan tadi statement Pak Prabowo ya Pak Presiden, sedikit yang kita bisa ambil kesimpulan soal sektor energi yang dijamin oleh Pak Prabowo masih alhamdulillah aman ya untuk BBM di Indonesia. Tapi kalau kita melihat situasi eskalasi Timur Tengah saat ini geopolitik global, sektor lainnya akan terganggu termasuk sektor Anda, sektor rantai pasok logistik nasional begitu ya. Harusnya bagaimana sejauh ini dampaknya Pak Akbar? Ya, memang kita lihat perang sudah mulai dari seminggu lalu ya. Dampak langsungnya hari ini belum terasa significantly ya dampak langsungnya. Namun dari sisi pengiriman arus barang dari wilayah Middle East ini sudah diberitahukan akan terjadi keterlambatan tibanya karena beberapa pelabuhan di sana tentu tidak mengizinkan kapal untuk berlayar ataupun ada kapal yang sudah terjebak sehingga tidak bisa meneruskan ke tujuannya. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri dan kami dari industri logistik juga pasti akan melakukan mitigasi bagaimana hal ini tidak berkepanjangan sehingga menimbulkan dampak gejolak harga dan ketidaktersediaan barang di dalam negeri kita. Itu menjadi concern kita sebenarnya, Mas. Oke, harga akan berpotensi naik dan termasuk biaya logistiknya juga akan naik. Iya, sudah pasti. Persentase berapa tuh kira-kira? Hitung-hitungan teman-teman. Iya, tentu karena dampak energi ini akan naik ya, karena di situ 1/5 perdagangan dan transaksi energi melalui Middle East, terutama di Selat Hormuz ya. Tentu dampak kelangkaan energi, BBM, LNG dan sebagainya tentu memberikan dampak kepada pelayaran. Baik. Ya, pelayaran tentu akan menyesuaikan harga beserta insuransinya. Ya, ini dampak asuransinya juga pasti akan tumbuh sehingga kalau kita lihat potensi kenaikannya tentu berkisar antara 20% sampai 40% potensi kenaikannya. Ditambah tentu berdampak juga kepada kurs ya, kurs US dollars juga naik dan ini harus ada penyesuaian terhadap HPP daripada proses logistik itu sendiri, Mas. Oke, untuk Indonesia saya catat ini kita yang terpengaruh terdampak langsung adalah minyak, bahan baku industri serta rute pelayaran internasional seperti yang katakan tadi. Yang dirasakan langsung oleh masyarakat apa nih saat ini? Tentu sekarang saya sampaikan tadi belum langsung terasa ya karena masih ada inventory ya beberapa waktu sebelumnya. Tapi soon ini akan terdampak ya. Pasti kekhawatirannya adalah ketersediaan barang di tengah masyarakat. Ini menjadi satu kendala dan juga potensi kenaikan harga akibat tadi yang Mas sudah sampaikan, BBM naik, terus shortage kontainer juga akan susah karena carrier-nya tertahan sehingga terjadi penumpukan kontainer di Middle East sehingga untuk mengirimkan barang tidak mempunyai carrier-nya. Ya, ini menjadi satu kendala utama daripada proses logistik itu sendiri, Mas. Oke, kalau dari Alfie sendiri ini pelabuhan-pelabuhan mana saja yang saat ini nampaknya sudah mulai terasa nih bongkar muat barang dan juga pengiriman barang yang terlambat? Ya, tentu kita punya pelabuhan internasional itu kurang lebih 14 sampai 16 pelabuhan internasional. Tentu dampak dari global atau geopolitik ini terutama pada pelabuhan-pelabuhan melayani internasional baik ekspor dan impor. Tapi kalau pelabuhan domestik sendiri itu belum terasa dampaknya, Mas. Ya tentu pelabuhan utama seperti Tanjung Priuk ya, Tanjung Perak bahkan Tanjung Emas dan Belawan ini memiliki
terdampak langsung daripada kesulitan carrier dan shortage container. Carriernya itu tidak hanya dari laut tapi juga berpengaruh terdampak kepada udara dan juga darat pengirimannya? Udara, ya kalau darat tentu sangat minim dampaknya karena akses tol juga sudah bisa dilewati, tetapi ketersediaan barangnya sendiri ini pasti akan berkurang atau bahkan tidak dimiliki oleh trader ataupun industri itu, Mas. Biasanya kalau keterlambatan pengiriman barang karena ada force major atau situasi darurat ini berapa lama yang dirasakan dari pengalaman sebelumnya? Kalau pengalaman sebelumnya tentu belum pernah terjadi perang seperti ini. Ya, kalau yang terjadi mungkin pada saat COVID, ya itu COVID pelajaran mahal, ya terjadi shortage kontainer hampir tidak dimiliki untuk melakukan ekspor maupun domestik. Ya, kalau perang ini tentu uncertainty, ya uncertainty pasti landscape daripada logistik dan shipping dan beserta ekosistemnya juga pasti akan terdampak langsung, ya. Nah, kalau ditanya tentu masa ini yang di domestik tentu menjadi satu challenge tersendiri karena bertepatan dengan menghadapi Lebaran, ya bulan Ramadan dan Lebaran. Ini menjadi satu tantangan tersendiri, terutama pasti bahan baku daripada industri, ya misalnya yang paling terdampak itu adalah fast moving consumer good (FMCG), ya seperti fashion, ya maupun makanan dan minuman, bahan bakunya itu juga kita masih sangat tergantung sama luar negeri ataupun import. Makanya di beberapa kesempatan narasi kami adalah bahwa momentum ini jadikan segera pemerintah untuk melakukan percepatan hilirisasi, ya supaya resources lokal dalam negeri ini bisa mengisi ketergantungan daripada import, ya yang sangat tergantung karena geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian. Misalnya bagaimana local resources, ya kalau misalnya di industri baja sendiri juga sangat tergantung dengan bahan baku di luar gitu ya. Bagaimana iron ore, bagaimana batu bara itu bisa diserap oleh industri dalam negeri dan juga industri-industri lainnya. Ini sebenarnya menjadi satu momentum yang harusnya pemerintah makin sadar bagaimana kedaulatan dan kemandirian industri itu. Mari kita bangun reindustrialisasi. Lalu kemandirian daripada ketahanan energi ini juga menjadi satu target utama untuk dilakukan percepatan beserta ketahanan pangan tentunya. Nah ini semuanya menjadi program Bapak Presiden. Hanya saja kami dari pelaku swasta ya ingin kiranya itu dilakukan percepatan yang luar biasa. Karena global itu di luar kontrol kita. Betul. Begitu Mas. Reindustrialisasi yang harus diharapkan secepat mungkin dikerjakan oleh pemerintah. Kendalanya apa sejauh ini yang ditemukan? Kendalanya perizinan, lahan atau bagaimana? Kompleks ya. Investornya mungkin? Ya kompleks. Investornya nggak ada isu sebenarnya. Nggak ada isu. Tentu kepastian untuk berusaha, terus birokrasi, perizinan gitu ya. Lalu situasi yang kondusif sehingga investor akan punya confidence untuk melakukan investasi secara cepat gitu ya, dan juga pasti diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kepastian off-taker juga menjadi satu hal yang utama. Dan rasanya dengan bonus demografi Indonesia itu menjadi satu daya tarik yang luar biasa sebenarnya. Oke, kita tahu bahwa Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi rute vital begitu ya bagi semua, mungkin hampir semua negara mungkin ya. Hampir semua Indonesia. negara. Apakah ada pengalihan rute yang bisa mungkin menjadi alternatif lain, tidak menghambat pasokan ke global, dari global ke Indonesia, Pak? Ya, tentu itu menjadi satu kewajiban untuk mencari rute lain. Tetapi ada konsekuensinya, ya konsekuensi dari biaya dan waktu berlayarnya. Jadi kalau waktu berlayar makin lama, pasti biayanya akan tinggi. Kosnya lebih tinggi. Kosnya lebih tinggi. Terus dampak asuransi juga akan lebih tinggi. Tetapi itu mau tidak mau harus dilakukan karena tidak bisa menunggu. Perang itu tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhir. Ya, sehingga alternatif solusi segera harus dilakukan, dan rasanya industri logistik ini sudah terbiasa untuk memitigasi hal-hal seperti unconditional seperti ini, Mas.
Ini senada dengan Anda katakan tadi hilirisasi begitu ya, dan reindustrialisasi kunci di situ untuk menyiapkan cadangan di dalam negeri. Ini statement dari Menperin Agus Gumiwang ya, Pak Akbar, saya bacakan, memperkuat struktur industri hulu, meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor. Ini bagaimana menanggapi ini? Oh ya, diversifikasi pasar ekspor belum kita bahas ini. Ya pasti statement Pak Menteri itu adalah fakta yang ada ya, bagaimana industri-industri sekarang saat ini belum bisa mengakomodir local resources yang ada ya, seperti tadi saya contohkan di industri baja gitu ya, bagaimana iron ore masih diimpor dari Australia, dari Brasil, bagaimana coking coal juga masih diimpor, bagaimana limestone juga masih diimpor. Nah, pada saat terjadi situasi global seperti ini, tentu memberikan hambatan yang sangat signifikan untuk keberlanjutan industri itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi statement daripada Pak Menteri. Lalu berikutnya untuk diversifikasi pasar ekspor tradisional, ya memang sudah harus mengarah ke pasar-pasar baru. Salah satunya adalah pasar Asia Tenggara. Ini memang belum terlalu dijamah oleh industri dalam negeri. Mereka masih berpatokan negara Eropa, negara US gitu ya. Padahal gabungan daripada negara ASEAN itu juga luar biasa kebutuhannya. Nah, ini harusnya diberikan juga insentif-insentif khusus gitu ya. Misalnya pajak ekspornya bisa direview gitu ya, misalnya gitu ya. Terus sama kemudahan-kemudahan ekspor untuk masuk ke pasar-pasar non-tradisional untuk ekspor wilayah yang baru, Mas. Oke, ini kan direct impact-nya dampak langsung masih belum terasa ya dari eskalasi Timur Tengah terhadap sektor logistik. Tapi yang perlu kita highlight di sini, yang underline, yang garis bawahi, bahwa sektor logistik ini juga menjaga stabilitas ekonomi nasional begitu ya Pak Akbar ya. Bagaimana kemudian stimulus yang diharapkan dari pemerintah di tengah eskalasi ini? Salah satu kalau eskalasi itu tentu supply chain ini menjadi urat nadi ya daripada perekonomian nasional. Tentu yang menjadi kendala adalah kepastian daripada berusaha. Ya. Logistik itu nggak akan jalan kalau kargonya nggak ada, ya, industrinya nggak ada. Ya. Kalau industrinya stop, nggak ada peran logistik di situ. Sehingga balik lagi reindustrialisasi itu menjadi sangat fundamental untuk pemerintah lakukan percepatan hilirisasi yang berasal daripada konten lokal di dalam negeri atau TKDN. Nah, kalau misalnya industrialisasinya hidup dan sangat masif tumbuhnya, tentu industri logistiknya pun sebagai ekosistem pendukungnya, sebagai agregatornya, pasti akan tumbuh seimbang beserta bersamaan dengan tumbuhnya industrialisasi itu. Mas, itu kuncinya sebenarnya. Baik, kalau dari sektor energi saya catat ya omongannya Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, diminta oleh Pak Prabowo untuk menyiapkan storage ya, pasokan untuk minyak selama 3 bulan bertahannya. Kalau untuk logistik, apakah ada model seperti itu yang disiapkan mungkin? Oh iya, bagian daripada storage itu part of supply chain sebenarnya. Ya, storage itu bagian daripada kita, mulai dari perencanaan, pembelian, terus penyimpanan. Hanya komoditinya aja yang berbeda. Kalau misalnya komoditinya adalah bahan bakar, tentu storage-nya liquid storage ya. Dan memang itu suatu hal yang wajib dimiliki karena so far storage di Indonesia itu semua bergantung. Storage energi ya, bahan bakar dan liquid semua banyak bergantung di negara tetangga gitu ya. Nah, ini yang Pak Presiden ingin percepatan pembangunan storage itu beserta juga realita daripada lifting oil and gas-nya nanti supaya ada cadangan di storage liquid tadi, Mas. Saya kira ini menjadi satu ekosistem yang wajib dilakukan oleh pemerintah bersama pihak swasta tentu. Mungkin tidak hanya di negara luar, tapi negara kita juga harus wajib begitu ya, harus. Terakhir Pak Akbar, apakah sudah ada mungkin keluhan-keluhan yang dirasakan mungkin oleh teman-teman Alfie ke pemerintah dan akan diajak duduk bareng nih untuk membahas isu Timur Tengah sejauh ini? Oh ya, sebenarnya ya Mas ya, Timur Tengah itu adalah satu hal ya, dan saya bilang tadi di luar kontrol kita. Justru yang kami lebih concern adalah bagaimana
regulasi daripada pemerintah atau regulator itu menghasilkan produk yang pro bisnis, produk regulasi. Ya, saat ini masih silo-silo. Ya, artinya apa itu, Pak? Ya, masih berdiri sendiri, masih berdiri sendiri dan juga belum sepenuhnya memberikan iklim berbisnis, terutama di sektor logistik ini yang pro bisnis. Ya, misalnya saja banyaknya aturan yang overlapping. Ya, salah satu contoh dikeluarkannya KBLI tahun 2025. Ya, ini menyebabkan kegaduhan di sektor industri, bagaimana coding ya daripada klaster-klaster KBLI itu justru memberikan dampak biaya ekonomi tinggi. Ya, sedangkan tekanan daripada industri logistik itu luar biasa, tadi salah satunya BBM dan lain sebagainya. Seharusnya, sehingga saya melihat bahwa biaya ekonomi tinggi di Republik ini ya bukan hanya kelangkaan BBM, ya bukan hanya shortage kontainer, tetapi yang paling fundamental adalah regulasi itu sendiri. Padahal menyelesaikan regulasi itu, kalau misalnya berdialog dengan asosiasi logistik ataupun induk kami Kadin, tidak akan ditemui hal-hal seperti ini. Sehingga pesan saya justru dari dalam negeri sendiri, terutama pemerintah, bisa mengeluarkan output produk yang pro bisnis, tergantung klaster industrinya. Ya, sehingga ini memberikan jaminan keberlangsungan usaha daripada industri manapun, termasuk industri logistik, Mas. Tidak hanya dari logistik saja, dibutuhkan semua sektor. Semua sektor, ya karena tadi saya bilang birokrasinya berbelit-belit. Masih dan overlapping gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau industrinya tumbuh, logistiknya pasti akan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya ekonomi nasional. Baik, itu poinnya adalah output produk itu yang harus pro bisnis begitu ya, menjadi perhatian catatan dari pemerintah. Semoga Pak Prabowo mendengar ini ya, dan juga pemerintah terkait masukan dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Terima kasih Pak Akbar Johan, Ketum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, berbagi bersama kami, dan kita harapkan memang konflik Timur Tengah tidak berkepanjangan dan kita bisa hidup dengan sejahtera tentunya tanpa ada rasa takut begitu ya pada dampak eskalasi Timur Tengah. Terima kasih Pak Akbar sudah hadir di studio kami. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam.